Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi selama lebih dari 1700 tahun. Judul dokumenter kali ini adalah Trinitas Dibongkar, Sejarah Gelap Konsili Nisea. Bayangkan, sebuah konsili yang diadakan di Istana Megah Kaisar Konstantinus pada tahun 325 Masehi, di mana keputusan politik menentukan keyakinan miliaran umat manusia selama berabad-abad. Di balik lampu minyak dan kursi-kursi tinggi, lahirlah doktrin yang selama ini dianggap suci, Trinitas. Tetapi, apakah doktrin itu benar-benar diajarkan oleh Isa putra Maryam? Atau apakah ini hasil kompromi politik dan tekanan kekuasaan? Hari ini, kita akan menyelidiki fakta-fakta yang jarang diungkap. Kita akan membuka manuskrip kuno, menelusuri jejak konsili Naisi, dan menilik bukti sejarah yang mengguncang narasi yang selama ini dianggap pasti. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda saksikan mungkin akan mengubah cara Anda memandang sejarah dan ajaran Isa putra Maryam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah ruangan gelap. Di hadapan Anda ada sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Kuncinya berkarat, dan setiap kali Anda memutarnya, terdengar bunyi seret logam yang membuat bulu kuduk berdiri ketika peti itu terbuka. Gulungan dokumen kuno dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Tinta hitamnya telah memerah dimakan usia, tapi pesan di dalamnya masih terasa membakar. Tulisan itu berbunyi, ada sebuah hari ketika iman yang lurus dihancurkan dan ajaran Nabi Isa putra Maryam diubah untuk selama-lamanya. Hari itu bernama Konsili Nisea. Sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah sering menggambarkan Konsili Nisea sebagai pertemuan suci para pemimpin gereja pada tahun 325 Masehi. Mereka dikisahkan berkumpul untuk mempersatukan umat Kristen yang saat itu terpecah dalam perbedaan teologi. Tetapi, ketika kita membuka lembar-lembar sejarah yang jarang dibicarakan, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pertemuan itu bukan sekadar diskusi teologisis, itu adalah pengadilan iman. Disinilah keyakinan yang dipegang oleh para pengikut awal Nabi Isa yang masih memegang teguh tauhid, mulai digantikan oleh doktrin baru yang tak pernah diajarkan oleh beliau. Sebelum Naisi, ajaran pengikut Nabi Isa di berbagai wilayah masih murni mengesahkan Allah. Mereka percaya bahwa Isa adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan hamba yang diutus untuk menegakkan hukum Allah. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Namun, di awal abad keempat, muncul kekuatan politik yang berambisi mengubah wajah agama. Kaisar Konstantinus, penguasa Romawi, bukanlah seorang pengikut Nabi Isa yang taat. Ia adalah penyembah dewa-dewa Romawi, khususnya dewa matahari, Sol Invictus. Konstantinus paham kekaisarannya terpecah oleh konflik agama. Ia menginginkan sebuah keyakinan tunggal yang bisa menyatukan rakyat, sekaligus memperkuat kekuasaannya. Disinilah Konsili Nisi mulai direncanakan. Undangan dikirim ke ratusan uskup dari seluruh wilayah Romawi. Catatan-catatan sejarah menyebutkan sekitar 318 uskup hadir. Tetapi tidak semua dari mereka adalah pengikut murni ajaran Nabi Isa. Sebagian telah terpengaruh filsafat Yunani, kepercayaan pagan, dan mistisisme Mesir kuno. Salah satu isu paling panas yang dibahas adalah kontroversi Arianisme. Arius, seorang pendeta dari Alexandria, menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan makhluk ciptaan yang dimuliakan Allah. Keyakinan ini sejatinya mendekati ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi. Banyak jemaat mendukungnya, namun lawan yang dipimpin oleh Athanasius mendorong ide bahwa Isa adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Perdebatan memanas, ruang sidang menjadi medan perang,
kata-kata. Tetapi di balik layar, ada intrik politik yang jauh lebih licik. Konstantinus memihak kelompok yang menginginkan Isa diposisikan sebagai Tuhan. Bukan karena keyakinan, tetapi karena ide itu lebih mudah disatukan dengan budaya penyembahan dewa Romawi di saat-saat kritis. Dokumen-dokumen yang mendukung pandangan Arius disita, dibakar, dan dilarang beredar. Injil-injil yang tidak sesuai dengan keputusan konsili dianggap sesat. Banyak catatan kuno yang berisi ajaran tauhid dimusnahkan. Keputusan akhir, Konsili Nisea menjadi pukulan telak bagi pengikut ajaran murni Nabi Isa. Doktrin baru diputuskan, Isa adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah, bagian dari Trinitas bersama, Roh Kudus. Semua yang menolak akan dicap bidat, diasingkan, bahkan dihukum mati. Dari sinilah lahir Nicene Creed, pengakuan iman resmi yang mengunci ajaran Trinitas sebagai dasar kekristenan, arus utama. Ini adalah momen ketika ajaran tauhid disingkirkan secara sistematis, dan sebuah dogma baru diresmikan oleh kekuatan politik, bukan oleh wahyu ilahi. Umat yang masih berpegang pada tauhid tidak hilang begitu saja. Mereka melarikan diri ke pelosok wilayah, membawa naskah-naskah yang selamat dari pembakaran. Sebagian dari mereka kelak akan menjadi komunitas Nasrani yang dijumpai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barabadabad. Kemudian kaum yang masih memegang sebagian ajaran murni Nabi Isa. Kisah ini jarang diungkap dalam buku-buku sejarah umum. Sebab, jika benar, maka akar doktrin Trinitas yang dianggap suci akan tampak sebagai hasil keputusan politik, bukan ajaran asli para nabi. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah mungkin selama hampir 2000 tahun, miliaran orang meyakini sebuah ajaran yang sebenarnya ditetapkan oleh sekelompok penguasa pada satu pertemuan di kota Naisya? Bagaimana naskah-naskah asli yang memuat ajaran tauhid bisa tersembunyi begitu lama? Dan apakah ada bukti bahwa Injil awal benar mengajarkan Allah itu Esa, bukan tiga? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih tersimpan di gulungan-gulungan kuno yang jarang tersentuh, dan di dalam catatan sejarah yang nyaris dilupakan dunia. Namun, membuka rahasia itu berarti kita harus menelusuri jejak-jejak tersembunyi. Dari abad keempat hingga ke zaman Rasulullah, kita akan melihat siapa saja yang mempertahankan ajaran tauhid di tengah tekanan besar. Kita akan membuka arsip-arsip yang masih tersisa, meski kebanyakan telah dimusnahkan. Dan kita akan memahami bagaimana Konsili Nisea hanyalah awal dari rangkaian panjang upaya penghilangan kebenaran. Karena inilah titik balik ketika agama yang dibawa seorang nabi berubah menjadi agama yang didefinisikan oleh kaisar. Setelah Konsili Nisea tahun 325, sejarah resmi mengklaim bahwa gereja telah menemukan kebenaran final tentang sosok Isa putra Maryam. Namun, di luar aula megah tempat keputusan itu diumumkan, terjadi gelombang perlawanan diam-diam yang jarang dibicarakan. Ajaran tauhid tidak mati di Nisea. Ia justru masuk ke bawah tanah, bersembunyi di gua-gua, perpustakaan rahasia, dan hati orang-orang yang menolak tunduk pada doktrin baru. Para pengker Aryan yang menolak mengangkat Isa menjadi Tuhan, menjadi buronan di wilayah Romawi. Mereka dianggap musuh negara, buku-buku mereka dibakar, Injil mereka disita. Tetapi, sebagian berhasil lolos dari penghancuran total. Salah satu penemuan paling mengejutkan yang menguatkan hal ini adalah naskah-naskah kuno yang ditemukan di daerah Nag Hammadi, Mesir pada tahun ke-1945, meskipun banyak di antaranya telah tercampur dengan pengaruh Gnostik. Ada fragmen yang mengindikasikan bahwa di abad-abad awal, ajaran tentang Isa sebagai manusia utusan Allah masih bertahan. Naskah-naskah ini dikubur di dalam tanah, kemungkinan besar untuk melindunginya dari operasi pembersihan doktrin yang diperintahkan. Setelah Naisya, sejarawan Muslim mengaitkan peristiwa ini dengan ayat Al-Quran, Surat As-Saff, ayat 14, di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada para Hawariyin, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah?" Lalu segolongan dari Bani Israel
beriman, dan segolongan yang lain, kafir. Maka kami beri kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa meskipun mayoritas menolak, ada segolongan kecil yang mempertahankan ajaran murni. Dan kelompok kecil inilah yang diam-diam melanjutkan tradisi tauhid. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan brutal dari kekaisaran. Namun, Konsili Nisea hanyalah langkah pertama. Konsili-konsili berikutnya, seperti Konsili Konstantinopel tahun 381, semakin memperkuat doktrin Trinitas. Dalam konsili ini, Roh Kudus resmi dimasukkan sebagai pribadi ketiga dalam ketuhanan, melengkapi formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dikenal hingga kini. Menariknya, jika kita telusuri catatan-catatan sebelum abad keempat, formula Trinitas seperti itu jarang sekali digunakan. Bahkan, dalam banyak manuskrip Injil yang lebih tua, ayat 10 ayat yang menjadi landasan Trinitas tidak ada. Contoh paling terkenal adalah 1 Yohanes 5-7-8 yang berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalimat ini tidak ditemukan di manuskrip Yunani tertua, dan diyakini baru dimasukkan berabad-abad setelah masa para rasul. Artinya ada indikasi kuat bahwa sebagian teks Alkitab dimodifikasi untuk menyesuaikan keputusan politik dan teologisis pasca Naisab. Bukti lain muncul dari laporan para sejarawan Muslim klasik. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal menulis bahwa Injil asli telah diubah isinya, dan yang tersisa hanyalah potongan-potongan yang masih menyimpan kebenaran. Ia bahkan membandingkan isi Injil yang ada di zamannya dengan catatan-catatan kuno yang dimiliki kaum Nasrani yang menolak Trinitas. Hasilnya, ada perbedaan mencolok, terutama dalam hal status Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Disinilah kita melihat bagaimana sejarah pasca Konsili Nisea menjadi arena bentrokan antara dua kelompok besar. Kelompok yang menginginkan ajaran Isa tetap murni sebagai agama tauhid, dan kelompok yang menggabungkannya dengan kepercayaan pagan demi kepentingan politik. Yang menarik, catatan sejarah Muslim menyebut bahwa di beberapa wilayah timur masih ada komunitas Nasrani yang menolak Trinitas hingga masa kenabian Muhammad SAW. Ketika utusan-utusan Islam datang, mereka segera mengenali kesamaan antara ajaran Nabi Muhammad dan ajaran asli Nabi Isa yang mereka warisi. Kita bisa melihat contohnya dalam peristiwa terkenal, delegasi dari Najran yang datang berdialog dengan Rasulullah di Madinah. Sebagian dari mereka terkejut mendengar penjelasan Nabi tentang Isa yang sejalan dengan ajaran mereka, meski sebagian akhirnya menolak masuk Islam. Catatan ini menunjukkan bahwa sisa-sisa ajaran tauhid pasca Nisea memang masih bertahan di beberapa komunitas. Tetapi, mengapa dokumen-dokumen yang bisa membuktikan hal ini begitu sulit ditemukan? Jawabannya terletak pada kebijakan penghapusan sistematis yang dilakukan gereja resmi sepanjang abad pertengahan. Setiap naskah yang tidak sesuai doktrin resmi dianggap heretik dan harus dihancurkan. Bahkan, kepemilikan teks tersebut bisa berujung pada hukuman mati. Perpustakaan-perpustakaan kuno dibakar. Arsip-arsip di Alexandria, Antiochia, dan berbagai kota penting lenyap dalam pembersihan yang sering dibungkus alasan religius. Yang tersisa hanyalah fragmen yang sebagian besar baru ditemukan kembali di era modern. Itu pun setelah berabad-abad terkubur di bawah tanah atau tersembunyi di ruang-ruang rahasia biara. Lalu, mengapa hal ini penting bagi kita umat Islam? Karena Al-Quran dengan tegas membenarkan sebagian kebenaran yang masih tersisa dalam Injil, sekaligus mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64, "Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain
Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Ayat ini adalah undangan untuk kembali pada ajaran tauhid murni, ajaran yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Isa. Namun, untuk benar-benar memahami bagaimana ajaran itu diubah, kita harus menelusuri lebih dalam. Kita harus melihat siapa yang pertama kali merumuskan istilah-istilah teologisis seperti hakikat yang sama atau pribadi ilahi. Kita harus memeriksa jejak pengaruh filsafat Yunani dalam perumusan doktrin Kristen pasca Nicaea, dan yang lebih mencengangkan, kita akan menemukan bahwa sebagian besar istilah kunci dalam doktrin Trinitas tidak pernah diucapkan oleh Isa sendiri. Istilah itu lahir di meja-meja perdebatan politik dan filsafat, bukan di bukit-bukit Palestina tempat Isa mengajarkan Injil. Sinilah bab berikutnya dari penyelidikan ini dimulai. Bab di mana kita akan mengungkap bagaimana filsafat Yunani dan penyembahan dewa-dewa Romawi disusupkan ke dalam teologi Kristen, dan bagaimana hal itu membentuk wajah agama yang kita kenal hari ini. Setelah Konsili Nicea menetapkan Isa sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Allah, pertanyaan besar pun muncul. Dari mana datangnya ide ini? Sebab dalam tradisi Yahudi yang menjadi latar Nabi Isa, konsep seperti itu terdengar mustahil. Taurat sangat tegas melarang penyembahan selain Allah yang esa. Nabi Musa, Nabi Daud, dan para nabi Bani Israel lainnya tidak pernah mengajarkan Tuhan terdiri dari 3 pribadi. Untuk menemukan jawabannya, kita harus menelusuri jejak filsafat Yunani dan agama-agama pagan Romawi yang meresap ke dalam dunia Kristen pada abad-abad awal. Di abad pertama dan kedua, wilayah Kekaisaran Romawi penuh dengan aliran filsafat seperti Platonisme, Stoicisme, dan Neoplatonisme. Filsafat ini memiliki konsep logos kata atau akal ilahi yang dianggap sebagai perantara antara Tuhan yang tertinggi dan dunia materi. Di sisi lain, agama-agama misteri di Mesir, Yunani, dan Roma sering memuja sosok dewa penyelamat yang lahir dari wanita perawan, mati, lalu bangkit kembali untuk memberi kehidupan kekal bagi pengikutnya. Pola ini terdengar mirip, itulah yang membuat para sejarawan Islam melihat adanya proses asimilasi budaya ketika Kaisar Konstantinus menginginkan satu agama tunggal untuk menyatukan kekaisaran. Gagasan Trinitas memberi jembatan sempurna antara pengajaran Isa dan tradisi penyembahan dewa Romawi. Isa dapat diposisikan seperti dewa Mithras atau Horus, tokoh yang lahir dari perawan, dianggap anak Tuhan, mati, lalu dibangkitkan. Bedanya, sosok ini dilegitimasi sebagai Tuhan yang benar oleh otoritas gereja yang didukung negara. Dalam catatan sejarah, kita menemukan tokoh seperti Athanasius yang memainkan peran penting dalam mengembangkan teologi ini. Ia menggunakan istilah Yunani homousios yang berarti satu hakikat untuk menjelaskan hubungan antara Bapa dan Anak. Kata ini tidak pernah diucapkan Isa, tidak ditemukan di Injil, dan berasal dari perbendaharaan istilah filsafat Yunani Athanasius, dan kelompoknya berhasil meyakinkan Konstantinus bahwa penggunaan bahasa filsafat ini akan memudahkan orang-orang berpendidikan Yunani, Romawi menerima doktrin Kristen. Namun, tidak semua setuju. Arius dan para pendukungnya melihat ini sebagai penyimpangan besar. Mereka menegaskan bahwa Isa adalah makhluk ciptaan, dan segala istilah yang mengangkatnya sejajar dengan Allah adalah bid'ah. Perdebatan sengit terjadi, tetapi keputusan politik berada di pihak lawan, Konstantinus, yang baru saja memeluk Kristen. Secara formal namun masih memuja matahari, memihak kepada pihak yang bisa mempersatukan rakyat dengan konsep ketuhanan yang mirip dengan dewa-dewa Romawi. Kita juga perlu melihat bagaimana tanggal-tanggal penting dalam Kristen mulai menyesuaikan kalender pagan. Misalnya, perayaan kelahiran Isa ditempatkan pada 25 Desember, hari yang di Kekaisaran Romawi adalah perayaan Sol Invictus, dewa matahari yang tak terkalahkan. Para sejarawan Muslim seperti Syekh Ahmad Didat di era modern mengungkap keterkaitan ini sebagai bukti bahwa Kristen pas Nicaea telah bercampur dengan tradisi pagan yang disahkan oleh negara.
yang lebih mengerikan. Pengaruh pagan ini tidak hanya berhenti di doktrin dan kalender, tapi juga merasuk ke simbol-simbol keagamaan. Salib, yang awalnya adalah alat eksekusi Romawi untuk penjahat, diubah menjadi simbol suci dalam teologi pagan. Simbol penderitaan dan kematian sering dijadikan lambang kekuatan spiritual. Hal ini memudahkan transisi bagi orang Romawi yang pindah agama dari paganisme ke Kristen. Namun, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa penghapusan besar-besaran terhadap teks-teks asli. Injil yang benar-benar memuat ajaran tauhid harus dihilangkan dari peredaran. Disinilah operasi penghancuran naskah berlangsung. Manuskrip-manuskrip yang menolak keilahian Isa dimusnahkan. Jemaat yang menyimpannya diburu. Hukuman bagi mereka bukan hanya pengucilan, tetapi juga kematian. Sejarawan gereja Eusebius dari Kaisarea yang menjadi sejarawan resmi Konstantinus menulis sejarah Kristen sesuai dengan arah politik kekaisaran. Banyak catatan yang mendukung Arius dan para penentang Trinitas dihapus atau diubah dalam penulisan resminya. Ini membuat generasi setelahnya hanya mengenal satu versi sejarah, versi yang telah dimenangkan oleh politik, bukan kebenaran wahyu. Ketika kita melihat semua ini, jelaslah bahwa Konsili Nise hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada proses panjang asimilasi kepercayaan pagan, filsafat Yunani, dan manipulasi politik yang membentuk wajah kekristenan modern. Tetapi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika begitu banyak ajaran asli dihapus, bagaimana kita bisa yakin bahwa masih ada jejak tauhid yang bertahan? Bagaimana kita bisa melacak Injil awal yang tidak terpengaruh Trinitas? Jawabannya ada pada naskah-naskah tersembunyi yang kadang muncul di tempat yang tak terduga, dan beberapa dari naskah itu ditemukan oleh kaum Muslim setelah mereka memasuki wilayah Kristen pada masa kekhalifahan. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa ajaran Isa yang asli, ajaran tauhid, tidak pernah benar-benar hilang. Di bagian berikutnya, kita akan membuka arsip itu. Kita akan melihat bagaimana kaum Muslim di masa lalu menemukan Injil yang berbeda dengan versi resmi gereja. Dan bagaimana temuan ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa Konsili Nicaea memang mengubah wajah agama secara sengaja ketika pasukan Islam mulai meluas ke wilayah Bizantium dan Persia pada abad ke-7. Mereka tidak hanya membawa panji perang, mereka juga membawa rasa ingin tahu yang besar terhadap kitab-kitab suci umat sebelumnya. Al-Quran berulang kali menyebut Injil dan Taurat dan memerintahkan kaum Muslim untuk berdialog dengan ahli kitab, mengajak mereka kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Saat wilayah-wilayah Kristen Timur jatuh ke tangan kaum Muslim, terjadi pertemuan besar antara dua tradisi keagamaan. Disinilah muncul momen-momen penting ketika ulama Islam mendapatkan akses langsung pada manuskrip Injil yang tidak sesuai dengan versi resmi gereja Romawi. Salah satu catatan paling mengejutkan datang dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam riwayat sejarah, Umar pernah bertemu dengan seorang pendeta tua yang menyimpan sebuah Injil berbahasa Suryani kuno. Isinya jauh berbeda dengan teks yang digunakan gereja Bizantium. Injil itu menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan. Umar menolak membacanya di hadapan umum karena khawatir menimbulkan fitnah, tapi ia memastikan bahwa isinya selaras dengan ajaran tauhid pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Interaksi dengan teks-teks Kristen semakin intens. Khalifah Al-Mamun yang terkenal sebagai pecinta ilmu mengirim utusan ke wilayah Romawi Timur untuk mencari manuskrip kuno, termasuk naskah-naskah keagamaan. Beberapa di antaranya kembali membawa Injil yang tidak diakui gereja. Para ulama seperti Ibnu Hazm di Andalusia dan Al-Biruni di Khwarizm mencatat bahwa Injil-Injil ini memuat ajaran moral dan hukum yang sejalan dengan Islam, tanpa sedikit pun menyebut Isa sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas. Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal bahkan menyatakan secara terbuka bahwa Injil yang digunakan oleh gereja telah diubah, sedangkan yang ia temui dari komunitas
Kristen Timur yang non-Trinitarian lebih dekat pada ajaran asli. Ia membandingkan pasal demi pasal dan menemukan banyak sisipan yang tidak ada pada naskah kuno. Salah satu contoh paling jelas adalah hilangnya ucapan Isa yang menegaskan keterbatasannya sebagai utusan. Dalam beberapa naskah yang disimpan komunitas Nasrani Timur, tercatat Isa berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel." Kalimat ini selaras dengan Al-Quran surat Maryam ayat 30. Di mana Isa berkata, "Sejak bayi, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Perbedaan ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa Injil kuno yang ditemukan kaum Muslim tidak mengandung kisah kelahiran Isa pada 25 Desember, tidak mencatat doktrin Trinitas, dan tidak menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai satu kesatuan ilahi. Pertanyaan besar pun muncul, jika versi resmi gereja adalah yang benar, mengapa di abad pertengahan kaum Muslim menemukan begitu banyak naskah yang isinya berbeda? Mengapa naskah-naskah itu justru mendekati ajaran tauhid, sementara gereja memaksakan doktrin yang berlawanan? Jawabannya kembali mengarah pada konsili Naisea dan konsili-konsili setelahnya. Keputusan politik abad keempat itu ternyata tidak pernah sepenuhnya menghapus jejak ajaran asli. Sebagian komunitas Kristen di Timur menolak keputusan Naisea dan hidup di luar jangkauan gereja resmi. Merekalah yang menyelamatkan naskah-naskah kuno itu dan tanpa disadari mewariskannya kepada dunia Islam ketika wilayah mereka jatuh ke tangan kaum Muslim. Bahkan, para ulama mencatat adanya kelompok seperti Ebionites dan Nasara yang masih mengajarkan Isa sebagai nabi. Sebagian kelompok ini akhirnya masuk Islam karena melihat bahwa Al-Quran membenarkan ajaran tauhid yang mereka pegang. Fakta ini menjadi pukulan telak bagi klaim gereja bahwa Trinitas adalah ajaran asli para rasul. Jika memang Trinitas diajarkan sejak awal, mengapa begitu banyak komunitas Kristen awal menolaknya, bahkan ratusan tahun setelah kematian Isa? Dan mengapa ketika bertemu kaum Muslim, mereka justru menemukan kesamaan ajaran yang begitu kuat? Tetapi rahasia ini tidak berhenti di sini. Di balik keberadaan naskah-naskah Injil non-Trinitarian, ada satu misteri yang jauh lebih gelap. Beberapa teks kuno menunjukkan bahwa keputusan Naisea bukan hanya tentang Trinitas, tetapi tentang menghapus nubuat kedatangan nabi terakhir. Nubuat ini yang menyebutkan kedatangan seorang nabi dari wilayah Arab dikatakan ada di beberapa manuskrip kuno, dan setelah Naisea, nubuat itu menghilang dari teks resmi, namun sisa-sisanya masih bisa ditemukan, baik dalam catatan Kristen awal maupun dalam Al-Quran. Disinilah kita harus melangkah lebih dalam lagi. Kita harus menelusuri bukti-bukti bahwa Injil awal pernah memuat kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dihapus oleh tangan-tangan penguasa gereja. Sejak awal, Al-Quran telah menegaskan bahwa Nabi Isa memberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syaff ayat 6, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Ayat ini memberi petunjuk bahwa Injil asli memuat nubuat ini. Masalahnya, di Injil resmi gereja saat ini, nubuat seperti itu hampir tidak ditemukan. Tetapi jejaknya ternyata masih ada di naskah-naskah kuno yang ditemukan kaum Muslim di Timur Tengah dan wilayah Bizantium pada abad pertengahan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas. Meski naskah yang kita miliki sekarang adalah salinan abad pertengahan, banyak ulama Muslim meyakini bahwa isinya merepresentasikan tradisi yang lebih tua. Injil ini secara eksplisit menyebut nama Muhammad sebagai nabi yang akan datang setelah Isa. Namun yang lebih mencengangkan adalah catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa konsili Nisye, naskah-naskah seperti ini dianggap berbahaya bagi tatanan teologi yang sedang dibangun. Kita tahu dari sumber sejarah bahwa
Konsili Nicea tidak hanya membahas Trinitas, ada agenda yang lebih luas, menetapkan kanon kitab suci yang sah, dan membuang semua teks yang dianggap mengancam doktrin resmi. Itu artinya, jika ada Injil yang memuat nubuat kedatangan seorang nabi di masa depan, itu akan langsung masuk daftar hitam. Beberapa catatan dari sejarawan Muslim, seperti Al-Makrizi dan Ibnu Hazm, menyebut bahwa kaum Muslim pada masa ekspansi sering bertemu komunitas Kristen yang masih memegang Injil yang memuat kabar tentang nabi terakhir. Dalam catatan mereka, nubuat itu biasanya muncul dalam bentuk istilah Yunani atau Suryani kuno yang berarti yang terpuji atau yang dipuji-puji. Terjemahan langsung dari kata Ahmad atau Muhammad. Bukti yang paling sulit dibantah adalah keberadaan kata Parakletos dalam Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16 versi resmi gereja menerjemahkannya sebagai penghibur atau penolong, yang kemudian diartikan sebagai Roh Kudus. Namun, beberapa ahli bahasa Yunani kuno menunjukkan bahwa kata yang seharusnya tertulis mungkin adalah Periklitos, yang artinya yang sangat terpuji, padanan langsung dari nama Ahmad. Perubahan satu huruf dalam teks Yunani bisa mengubah makna secara drastis, dan perubahan semacam ini sangat mungkin terjadi di tengah gejolak teologi pasca Nicea. Jika benar kata itu awalnya adalah Periklitos, maka Injil Yohanes aslinya memang memuat nubuat yang sejalan dengan Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa ini dihapus? Jawaban sederhana, menerima nubuat ini berarti menerima kemungkinan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang dijanjikan Isa, dan itu akan menghancurkan pondasi eksklusivitas teologi gereja. Tidak mengherankan jika setelah Konsili Nicea memuat kata tersebut perlahan menghilang. Gereja mengontrol proses penyalinan manuskrip dan memastikan bahwa hanya teks yang sesuai doktrin resmi yang boleh beredar. Hasilnya, generasi setelahnya hanya mengenal Injil versi yang telah disaring. Dengan nubuat ini hilang atau diubah maknanya. Tetapi, sejarah punya cara sendiri untuk menyembunyikan rahasia. Beberapa komunitas Kristen non-Trinitarian di Timur yang hidup jauh dari pusat kekuasaan gereja mempertahankan tradisi lisan tentang nabi yang akan datang. Saat Islam datang, mereka segera mengenali ajaran Muhammad sebagai kelanjutan dari pesan Isa. Itulah sebabnya, dalam catatan sejarah penaklukan Islam, kita sering membaca kisah penduduk kota-kota Kristen Timur yang menyambut pasukan Muslim sebagai pembebas, bukan penjajah. Jika kita gabungkan semua potongan ini, gambaran besar mulai terlihat. Konsili Nicea menetapkan Trinitas dan menyamakan Isa dengan Tuhan. Teks-teks yang mengajarkan tauhid dan nubuat kedatangan Nabi terakhir dihapus atau diubah. Versi Injil yang aman secara politik menjadi satu-satunya yang diakui gereja. Namun, di wilayah timur dan pinggiran kekaisaran, masih ada jejak Injil asli yang memuat ajaran tauhid dan kabar tentang Muhammad. Semua ini memperkuat dugaan bahwa Konsili Nicea bukan hanya peristiwa teologisis, tapi juga operasi besar-besaran untuk memanipulasi sejarah. Dan di titik ini, kita belum menyentuh lapisan terakhir misteri ini, sebab ada satu fakta yang jauh lebih gelap. Bukti bahwa sebagian tokoh yang hadir di Nicea sebenarnya tahu tentang nubuat ini, tapi memilih menyembunyikannya demi kekuasaan. Konsili Nicea tahun 325 Masehi sering digambarkan dalam buku sejarah barat sebagai pertemuan teologisis yang penuh debat akademis. Namun catatan-catatan dari ulama Muslim dan beberapa sejarawan non-mainstream menggambarkannya sebagai ajang politik tingkat tinggi di bawah bayang-bayang Kaisar Konstantinus. Keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya soal iman, tapi juga soal kelangsungan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Konstantinus sendiri adalah seorang politisi ulung. Ia tidak dibaptis sampai menjelang ajalnya. Namun ia mengerti bahwa agama memiliki kekuatan untuk menyatukan atau memecah belah kekaisaran. Sebelum Nicea, dunia Kristen terpecah dalam berbagai aliran. Sebagian besar masih memandang Isa sebagai nabi, bukan Tuhan.
Sebagian lain menerima konsep ketuhanan Isa, dan sebagian lagi menolak Trinitas secara total. Yang menjadi ancaman bagi Konstantinus adalah perpecahan itu sendiri. Kekaisaran tidak bisa stabil jika agama resmi negara terpecah. Disinilah muncul kelompok-kelompok yang bersaing untuk mempengaruhi arah konsili. Salah satu kelompok terbesar adalah pengikut Aries yang menolak menyamakan Isa dengan Tuhan. Aries dikenal memiliki argumen yang sangat logis. Boken Sabajier, catatan menyebut ia menyinggung nubuat tentang nabi terakhir dari keturunan Ismail, Aries. Menurut sebagian riwayat, mengutip teks Injil yang menyebut kedatangan yang terpuji setelah Isa, hal ini jelas menjadi ancaman, karena berarti membuka pintu bagi ajaran yang kelak akan diidentifikasi dengan Nabi Muhammad. Di pihak lain, Athanasius dari Alexandria menjadi tokoh utama pendukung Trinitas. Ia memiliki kedekatan politik dengan Konstantinus dan memahami bahwa menghapus nubuat tentang nabi masa depan akan memperkuat posisi gereja sebagai satu-satunya otoritas spiritual. Dalam perdebatan, Athanasius mendorong kanonisasi Injil versi tertentu dan menyingkirkan teks-teks yang dianggap mengganggu, termasuk yang memuat referensi ke nabi yang akan datang. Samber Muslim seperti Ibnu Hazm dan Al-Makrizi menyinggung bahwa pada masa itu, sebagian Injil masih mengandung nubuat yang jelas. Namun, setelah Nisya, nubuat itu menghilang atau diterjemahkan ulang. Proses ini bukan sekadar penghapusan, melainkan transformasi makna dari Perikletos, yang berarti yang terpuji, menjadi Parakletos, yang dimaknai sebagai Roh Kudus. Perubahan kecil ini terlihat teknis, tetapi implikasinya sangat besar. Nubuat yang awalnya menunjuk pada manusia tertentu berubah menjadi konsep rohaniah yang abstrak. Ada pula catatan bahwa beberapa naskah Injil yang disita pada masa konsili Nisea dibakar atau dikubur. Tindakan ini mirip dengan operasi pembersihan dokumen rahasia dalam dunia intelijen modern. Konstantinus memerintahkan agar hanya 4 Injil resmi, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang boleh beredar, sedangkan Injil-Injil lain, termasuk yang memuat nubuat, dinyatakan apokrif dan dilarang. Kita bisa melihat motif politiknya di sini. Jika nubuat itu dibiarkan, muncul risiko umat Kristen mencari nabi yang dimaksud ketika ia datang. Jika nubuat itu dihapus, gereja dapat mengklaim bahwa tidak ada utusan lain setelah Isa, sehingga monopoli otoritas rohani tetap terjaga. Yang mengerikan adalah sebagian tokoh Naisya tampaknya tahu bahwa nubuat ini mungkin benar, tetapi mereka memilih mengorbankannya demi stabilitas kekuasaan. Beberapa catatan non-kanonik bahkan menyiratkan adanya diskusi tertutup antara Konstantinus dan sejumlah uskup, di mana mereka membahas risiko seorang nabi dari timur yang akan mengguncang fondasi gereja. 2 abad kemudian, ketika Islam lahir di Jazirah Arab dan mulai menyebar, nubuatan yang pernah mereka khawatirkan itu menjadi kenyataan. Kaum Muslim tidak hanya membawa ajaran tauhid yang murni, tetapi juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang dijanjikan Isa, sesuatu yang pernah ada di Injil sebelum dihapus di Nisya. Bukti-bukti tentang penghapusan itu justru terpelihara di luar jangkauan gereja, di komunitas Kristen Timur yang tidak ikut Naisya, dan di catatan sejarah yang kemudian dibaca oleh para ulama Muslim. Dan setiap kali bukti itu muncul, gereja resmi berusaha meremehkan atau mendiskreditkannya, sambil menegakkan narasi bahwa Injil mereka tidak pernah diubah, tetapi seperti pasir yang terus keluar dari sela-sela genggaman tangan. Kebenaran sulit dikurung selamanya. Dari timur hingga Andalusia, ulama Muslim terus menelusuri, membandingkan, dan mencatat perbedaan teks Injil sebelum dan sesudah Nisea. Dan temuan-temuan itu, bila disatukan, menggambarkan satu kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Konsili Nisea bukan hanya membentuk teologi Kristen, tetapi juga menghapus secara sistematis nubuat tentang nabi terakhir. Namun, kisah ini belum selesai, sebab setelah Nisea, ada konsili-konsili lanjutan yang memperkuat penghapusan tersebut. Dan setiap kali semakin sedikit jejak nubuat yang tersisa.
Yang paling dramatis terjadi di konsili Konstantinopel dan Efesus, di mana tekanan politik semakin besar dan penghapusan menjadi total. Setelah konsili Naisea tahun 325 Masehi, banyak yang mengira semua perdebatan besar selesai. Trinitas telah disahkan, doktrin resmi telah diputuskan, dan Injil yang diakui tinggal 4. Tetapi kenyataannya, keputusan Nisea hanyalah langkah awal dari sebuah operasi panjang yang berlangsung berabad-abad untuk menghapus setiap jejak ajaran tauhid murni dan nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Kizar Konstantinus setelah berhasil memaksa konsensus di Nicaea, tahu bahwa tidak semua wilayah Kristen tunduk begitu saja. Di timur Kekaisaran Romawi, terutama di Suriah, Palestina, dan Mesir, banyak komunitas Kristen yang masih memegang tradisi non-Trinitarian. Mereka ini sering disebut pengikut ajaran Ebionit atau Arian, dua kelompok yang menolak ketuhanan Isa dan masih berpegang pada konsep satu Tuhan yang absolut. Yang menjadi masalah bagi Konstantinus dan penerusnya adalah sebagian dari kelompok ini memiliki teks-teks Injil yang memuat nubuat kedatangan Nabi terakhir. Dalam beberapa salinan, istilah Parakletos masih tercatat sebagai Periklitos, yang artinya yang terpuji, terjemahan langsung dari Ahmad. Disinilah konsili Konstantinopel, tahun 381 Masehi, berperan. Konsili ini bukan hanya memperkuat doktrin Naisea, tetapi juga memperluasnya. Pada konsili ini, pernyataan resmi menyebutkan bahwa Roh Kudus adalah bagian dari keilahian Trinitas, sekaligus mengunci tafsir bahwa Parakletos dalam Injil Yohanes adalah Roh Kudus, bukan manusia yang akan datang kemudian. Dengan demikian, tafsir yang menunjuk pada sosok Nabi masa depan secara resmi dinyatakan sesat dan harus diberantas. Proses ini tidak berhenti di situ. Konsili Efesus tahun 431 Masehi menjadi momen kunci lain. Konsili ini menindak tegas ajaran-ajaran yang menolak doktrin resmi gereja. Dan banyak komunitas Kristen Timur yang masih memegang Injil lama terpaksa melarikan diri atau bersembunyi. Beberapa komunitas inilah yang kelak bertemu umat Muslim pada abad ke-7 dan segera mengenali Nabi Muhammad sebagai sosok yang mereka tunggu. Katitan ulama Muslim seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ketika Islam datang, sebagian orang Kristen Arab dan Timur Tengah menerima dakwah Nabi tanpa banyak perdebatan, karena mereka menemukan kesesuaian antara Al-Quran, surat Asy-Syaff ayat 6, dan teks Injil yang mereka warisi. Mereka melihat kata Ahmad dalam Al-Quran persis menggambarkan yang terpuji yang pernah disebut dalam Injil mereka sebelum diganti atau dihapus oleh konsili-konsili Barat. Sementara itu, gereja di Barat terus melakukan kontrol ketat. Naskah-naskah Injil non-kanonik diburu, dibakar, atau disimpan rapat di perpustakaan khusus yang hanya boleh diakses oleh kalangan elit gereja. Bukti-bukti perubahan ini tidak hanya datang dari sumber Muslim. Sejumlah peneliti Barat modern menemukan bahwa antara abad keempat dan ke-6 penyalinan teks Injil di bawah otoritas gereja mengalami pola penggantian istilah yang konsisten, pola yang tampaknya disengaja. Motifnya jelas, menjaga monopoli teologi dan memastikan bahwa umat Kristen percaya Isa adalah jalan terakhir menuju keselamatan tanpa perantara nabi setelahnya. Mengakui adanya nubuat tentang nabi lain berarti membuka pintu bagi ajaran Islam yang justru menjadi saingan terkuat gereja. Menariknya, ketika pasukan Islam mulai memasuki wilayah Syam dan Mesir di abad ke-7, banyak biara dan gereja yang menyerahkan diri tanpa perlawanan. Berarti, beberapa catatan Muslim bahkan menyebutkan bahwa para rahib di biara terpencil menyodorkan kitab mereka kepada pasukan Muslim dan menunjukkan bagian yang menyebut tentang nabi terakhir dari keturunan Ismail. Bagi mereka, kedatangan Islam adalah pemenuhan janji, bukan ancaman. Namun, di pusat kekuasaan gereja, cerita berbeda terjadi. Gereja Roma dan Konstantinopel segera mengeluarkan seruan untuk melawan agama baru ini. Mereka memposisikan Islam sebagai ajaran sesat, sambil menutupi kemungkinan
bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang pernah disebut Isa. Strategi ini efektif di Barat, di mana masyarakat awam sudah tidak memiliki akses pada teks-teks lama yang memuat nubuat tersebut. Disinilah kita melihat gambaran utuh. Konsili Naisya memulai proses penghapusan, Konsili Konstantinopel dan Efesus menyempurnakannya, dan kontrol naskah selama berabad-abad memastikan nubuat itu hampir hilang total di dunia Kristen. Tetapi hampir bukan berarti sepenuhnya jejaknya tetap bertahan di tangan komunitas terpencil. Di naskah-naskah kuno yang kelak ditemukan kembali dan diingatan ulama muslim yang mencatatnya dari pertemuan langsung dengan para pemegang Injil asli, dan fakta bahwa sebagian orang Kristen di abad pertengahan beralih masuk Islam setelah membaca nubuat tersebut membuktikan bahwa sejarah ini bukan sekadar teori konspirasi, tetapi realitas yang pernah terjadi. Memasuki abad pertengahan, Eropa dan dunia Islam berada dalam lintasan sejarah yang berbeda. Di Barat, gereja telah menguasai hampir seluruh wacana teologisis. Naskah-naskah yang berbeda dari kanon resmi hanya bisa ditemukan di perpustakaan Vatikan, biara-biara terpencil, atau terkubur dalam arsip yang tidak tersentuh publik. Di dunia Islam, peradaban tengah berada di puncaknya. Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, di mana para ulama bukan hanya menguasai tafsir Al-Quran, tetapi juga sejarah agama-agama terdahulu. Salah satu titik balik penting adalah ekspedisi ilmiah yang dilakukan para ulama Muslim di Andalusia pada abad ke-10. Cordoba di bawah pemerintahan Umayyah bukan sekadar pusat kekuatan politik, tetapi juga kota dengan perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Ribuan manuskrip dari berbagai penjuru Mediterania dibawa ke sana, termasuk manuskrip-manuskrip Kristen yang diselamatkan dari perburuan gereja. Ulama seperti Ibnu Hazm meneliti teks-teks Injil kuno tersebut dan membandingkannya dengan Injil kanonik yang beredar di tangan umat Kristen. Hasilnya mencengangkan. Ibnu Hazm menemukan perbedaan mencolok, terutama dalam teks-teks yang berhubungan dengan sosok yang terpuji atau nabi yang akan datang. Dalam beberapa manuskrip kuno yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Suryani, kata Periklitos masih utuh. Ia mencatat bahwa kata ini secara harfiah bermakna yang terpuji, terjemahan langsung dari kata Ahmad yang disebut Nabi Isa dalam Al-Quran, surat Asy-Syaff ayat 6. Bagi Ibnu Hazm, temuan ini adalah bukti bahwa apa yang dihapus di Naisya masih meninggalkan jejak yang bisa diverifikasi secara filologis. Ia menulis dengan tegas bahwa perubahan ini bukan sekadar kesalahan terjemahan, tetapi tindakan disengaja untuk menyesuaikan teologi dengan kepentingan gereja, tidak hanya di Andalusia. Di Timur Tengah, ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah juga mendapatkan laporan serupa dari para pendeta dan rahib yang masuk Islam. Banyak di antara mereka yang mengaku pernah membaca Injil versi lama di biara mereka dan menemukan deskripsi yang cocok dengan sifat dan misi Nabi Muhammad SAW. Ada yang bahkan menyalin sebagian teks tersebut sebelum naskah aslinya dimusnahkan atau dikunci oleh otoritas gereja. Fase ini menjadi semakin dramatis ketika Perang Salib meletus pada akhir abad ke-11. Pasukan Eropa yang datang ke timur bertemu langsung dengan umat Islam dan secara tidak sengaja juga mempertemukan kembali naskah-naskah Injil Timur dengan mata Barat. Beberapa satria dan pendeta yang jujur mengakui bahwa mereka menemukan perbedaan besar antara Injil yang dibawa dari tanah air mereka dan Injil yang dimiliki komunitas Kristen Timur yang hidup berdampingan dengan Muslim. Perbedaan ini, meskipun berbahaya untuk diungkap di Barat, menjadi bahan diskusi rahasia di antara kalangan terpelajar. Gereja Roma tentu menyadari risiko ini. Karena itu, setelah Perang Salib, mereka semakin memperketat sensor dan pengawasan terhadap naskah-naskah kuno. Namun, arus informasi sudah tidak bisa dibendung sepenuhnya. Manuskrip yang berhasil keluar dari pengawasan gereja dibawa ke pusat-pusat ilmu Muslim, diterjemahkan dan disandingkan dengan Al-Quran serta hadis syahih. Puncak dari proses ini terjadi di abad ke-13 dan ke-14
ketika karya-karya polemik antara ulama Muslim dan teolog Kristen memuncak. Dalam banyak debat, ulama Muslim menantang lawan mereka untuk menjelaskan perubahan istilah dalam Injil Yohanes tentang penghibur yang akan datang. Mereka menuntut agar teks asli dalam bahasa Yunani atau Suryani dibacakan, bukan terjemahan Latin yang sudah disesuaikan. Disinilah kebanyakan lawan debat mereka terdiam, karena hanya sedikit yang memiliki akses atau keberanian untuk mengungkapkan teks asli yang membuat gereja semakin sulit menutup rapat rahasia ini. Adalah kenyataan bahwa sebagian kecil umat Kristen Timur yang tidak ikut Naisea tetap mempertahankan bacaan lama dan tidak melihat kontradiksi antara iman mereka kepada Isa dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi gereja barat. Ini adalah ancaman ideologis yang nyata, sebab berarti klaim eksklusif mereka atas kebenaran Injil bisa dipatahkan dengan bukti sejarah dan filologi. Seiring waktu, bukti-bukti ini membentuk arsip tak tertulis dalam dunia Islam. Para ulama menyimpannya dalam karya tafsir, sejarah, dan perbandingan agama, memastikan bahwa meski teks asli mungkin akan hilang, pengetahuan tentangnya tidak akan padam. Namun, kisah ini belum mencapai klimaks. Sebab di era penjelajahan dan kebangkitan Eropa, terjadi satu lagi gelombang penemuan manuskrip kuno yang membuka kembali luka lama gereja. Dan kali ini, berita itu tersebar bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga di kalangan intelektual barat. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, gelombang baru mengguncang Eropa, Renaissance, yang secara harfiah berarti kelahiran kembali, bukan sekadar kebangkitan seni dan filsafat, tetapi juga gerakan untuk menggali kembali naskah-naskah kuno yang selama berabad-abad terkunci di biara atau arsip gereja. Para humanis Eropa mulai mempelajari bahasa Yunani, Ibrani dan Suryani untuk membaca teks asli Alkitab, sesuatu yang sebelumnya nyaris mustahil bagi masyarakat umum. Karena semua bacaan dikontrol melalui terjemahan Latin Vulgata, langkah ini, meskipun tampak ilmiah, memiliki efek samping yang besar. Para sarjana mulai menemukan perbedaan yang tidak bisa diabaikan antara terjemahan resmi gereja dan naskah-naskah tua. Beberapa bahkan mencatat bahwa istilah Parakletos dalam Injil Yohanes memiliki kemiripan fonetik yang mencurigakan dengan Periklitos. Sebuah perbedaan kecil yang jika ditelusuri maknanya akan membuka pintu pada penafsiran bahwa yang dimaksud bukan Roh Kudus, melainkan seorang utusan manusia yang akan datang di masa depan. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Erasmus dari Rotterdam. Meski ia tidak secara terbuka menuduh gereja mengubah teks, karya kritisnya dalam menerbitkan perjanjian baru berbahasa Yunani pada tahun 1516 membuka kesempatan bagi banyak peneliti untuk melihat teks asli tanpa filter terjemahan Latin. Dari sinilah muncul generasi baru sarjana yang mulai mempertanyakan mengapa ada perbedaan kata dan makna antara teks Yunani dan terjemahan Latin. Di luar Eropa Barat, Kekaisaran Ottoman juga memainkan peran besar. Di Konstantinopel, yang mereka kuasai pada tahun 1453, tersimpan banyak manuskrip Yunani kuno, termasuk teks-teks Kristen yang lolos dari revisi Vatikan. Para cendekiawan Ottoman yang menguasai bahasa Arab, Turki, Yunani, dan Suryani mempelajari naskah-naskah ini, lalu membandingkannya dengan Al-Quran dan riwayat Syahih tentang Nabi Muhammad SAW. Catatan mereka seringkali menegaskan bahwa kata yang terpuji masih muncul dalam beberapa salinan Injil kuno, meski di Eropa istilah itu sudah dihapus atau diganti. Sementara itu, di Andalusia yang sudah jatuh ke tangan Spanyol, banyak perpustakaan Muslim dibakar. Namun, sebagian kecil manuskrip selamat dan dibawa oleh para ilmuwan ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Disinilah bukti-bukti dari dua dunia Timur dan Barat bertemu kembali, memperkuat klaim bahwa Konsili Nice memang telah memotong ajaran asli Isa demi membangun doktrin Trinitas dan menutup nubuat tentang Nabi Muhammad. Ketegangan ini semakin jelas pada masa reformasi Protestan di abad ke-16. Tokoh seperti Martin Luther menentang otoritas gereja
dan menyerukan kembali kepada teks asli, Alkitab. Meski fokus utama mereka adalah masalah indulgensi dan korupsi moral gereja, beberapa pengikut reformasi yang lebih radikal mulai mengkritisi doktrin Trinitas itu sendiri. Beberapa dari mereka yang dikenal sebagai Unitarian menolak menyembah Isa sebagai Tuhan dan menganggapnya hanya sebagai nabi. Pandangan ini, tanpa mereka sadari, sangat dekat dengan perspektif Islam. Gereja Katolik merespons dengan kontra-reformasi, yang diantaranya mencakup pembatasan akses terhadap manuskrip kuno yang berpotensi mengguncang ajaran resmi, tetapi keretakan sudah. Dan yang paling menakutkan bagi otoritas gereja adalah kenyataan bahwa di dunia Islam, seluruh arsip bantahan terhadap Konsili Nicaea sudah tersusun rapi selama berabad-abad, menunggu saat untuk dibagikan kepada siapa saja yang mau mencari kebenaran. Pada titik ini, rahasia Nicea tidak lagi terkubur sepenuhnya. Di satu sisi, gereja masih menguasai narasi resmi di Eropa. Di sisi lain, para cendekiawan Muslim dan sebagian kecil intelektual Barat mulai melihat benang merah yang menghubungkan perubahan teks Injil, penghapusan nubuat Ahmad, dan lahirnya doktrin Trinitas. Namun babak paling berani dari kisah ini belum terjadi, karena pada abad ke-18 dan ke-19, ketika era kolonial dan arkeologi modern dimulai, penemuan-penemuan baru akan memberikan bukti fisik yang selama ini hanya ada dalam catatan ulama dan dugaan filolog. Dan kali ini, bukan hanya manuskrip yang ditemukan, tetapi juga komunitas Kristen kuno yang masih memegang versi Injil sebelum Nicea, abad ke-18 dan ke-19, menjadi masa yang menentukan. Dunia Barat memasuki era kolonial dan penjelajahan ilmiah. Arkeologi mulai berkembang, dan Eropa yang sebelumnya hanya mengenal sejarah melalui dokumen gereja, kini melihat langsung peninggalan masa lalu. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian para penjelajah adalah Timur Tengah. Selain menjadi sumber bahan baku kolonial, wilayah ini dianggap sebagai tanah suci bagi tiga agama besar. Para misionaris, orientalis, dan arkeolog dikirim untuk mencari jejak peradaban kuno dan naskah-naskah awal Injil di Suriah, Palestina, dan Mesir. Mereka menemukan komunitas Kristen yang memegang tradisi berbeda dari gereja Katolik maupun Protestan. Beberapa di antaranya adalah komunitas Nasrani yang mempertahankan bahasa Suryani atau Aram dalam ibadah mereka. Yang mengejutkan, teks-teks Injil mereka mengandung ayat-ayat yang lebih dekat maknanya dengan pesan Al-Quran dibandingkan Injil terjemahan Latin. Laporan-laporan awal para misionaris mengungkapkan bahwa di antara komunitas ini, konsep Trinity tidak dipegang secara mutlak. Isa disebut sebagai utusan Allah, bukan bagian dari Tuhan. Lebih mengejutkan lagi, sebagian naskah mereka menyebut sosok yang terpuji atau yang terpuji namanya dalam nubuat Isa. Kata ini dalam bahasa Suryani memiliki makna yang sama persis dengan Ahmad. Bagi para orientalis yang memegang doktrin gereja, ini adalah temuan berbahaya. Laporan-laporan seperti ini seringkali dikaburkan atau dikubur dalam arsip kolonial. Namun tidak semua peneliti mau diam. Beberapa di antaranya, terutama dari kalangan ilmuwan bebas yang tidak terikat misi gereja, mulai menulis tentang adanya perbedaan besar antara Injil yang digunakan di Eropa dan Injil komunitas kuno di Timur. Penemuan besar lain datang dari Mesir. Pada tahun 1773, seorang penjelajah menemukan naskah Injil kuno di biara St. Catherine, Sinai. Naskah ini yang kelak dikenal sebagai Codex Sinaiticus, ternyata memiliki banyak perbedaan dengan Injil modern. Salah satunya adalah variasi dalam teks yang berkaitan dengan nubuat kedatangan utusan di masa depan, walau versi yang ditemukan sudah mengalami penyuntingan. Para ahli filologi mencatat adanya bekas perubahan kata yang sangat mungkin berkaitan dengan Perikritos. Penemuan serupa terjadi di Mesopotamia. Para peneliti menemukan fragmen teks dalam bahasa Yunani dan Suryani yang lebih tua dari terjemahan Latin. Beberapa kata kuncinya menunjukkan bahwa makna awal nubuat dalam Injil Yohanes lebih netral dan tidak langsung menunjuk kepada Roh Kudus, melainkan kepada sosok tertentu yang akan datang membawa kebenaran penuh. Ini tentu saja membuka ruang interpretasi bahwa yang dimaksud
adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, di India, para ulama Muslim mulai berdialog dengan para misionaris Eropa yang membawa Injil cetakan baru. Dalam debat publik, para ulama menantang misionaris untuk menunjukkan teks asli dalam bahasa Yunani atau Suryani. Ketika para misionaris mencoba membacakan terjemahan Latin, ulama Muslim menuding bahwa teks tersebut sudah dimanipulasi sejak Konsili Nicea. Perdebatan seperti ini terekam dalam karya-karya tokoh seperti Rahmatullah Al-Kairanawi yang menulis bantahan teologisis dan historis terhadap misi Kristen berdasarkan bukti manuskrip kuno, penemuan-penemuan arkeologis, dan interaksi langsung dengan komunitas Kristen non-Trinitarian. Ini memperkuat narasi yang selama berabad-abad dijaga oleh para ulama bahwa Konsili Nicea bukan sekadar forum teologisis, melainkan operasi politik untuk menghapus nubuat Ahmad dan membakukan doktrin Trinitas demi persatuan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Namun, dampak terbesar dari semua ini baru terasa pada abad ke-20 ketika dunia memasuki era penelitian ilmiah modern dan teknologi memungkinkan pembacaan ulang naskah-naskah kuno dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kali ini, bukan hanya ulama Muslim yang berbicara, para ilmuwan Barat sendiri mulai mengakui bahwa teks Injil telah melalui proses perubahan yang kompleks, dan sebagian besar terjadi setelah masa Isa, awal abad ke-20, menjadi titik balik. Ilmu filologi, arkeologi, dan teknologi analisis manuskrip berkembang pesat. Eropa dan Amerika Serikat, yang sebelumnya hanya mengandalkan salinan Injil hasil cetakan, mulai mengakses naskah asli yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Salah satu penemuan paling dramatis terjadi pada tahun 1947 di Qumran, tepi Laut Mati. Para penggembala Badui tanpa sengaja menemukan gua berisi ratusan gulungan naskah kuno yang kemudian dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Meskipun sebagian besar gulungan ini berisi teks-teks Yahudi pra-Masehi, analisis akademik menunjukkan bahwa di masa sebelum kelahiran Isa, sudah ada keyakinan akan datangnya dua sosok yang diutus Tuhan, satu sebagai imam pembawa hukum, dan satu lagi sebagai nabi pembawa kebenaran akhir. Deskripsi ini memiliki kemiripan mencolok dengan konsep kenabian terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penemuan ini mengguncang komunitas ilmiah, bukan karena langsung membuktikan kebenaran Islam, tetapi karena mengindikasikan bahwa narasi tentang pembawa kebenaran terakhir memang sudah hidup dalam tradisi keagamaan sebelum Isa. Fakta ini tidak sesuai dengan doktrin gereja yang memonopoli keselamatan hanya melalui Isa sebagai bagian dari Trinitas. Sementara itu, teknologi baru memungkinkan para peneliti memindai manuskrip kuno seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus dengan resolusi tinggi. Hasilnya mengungkap lapisan teks yang dihapus dan ditimpa ulang, sebuah teknik yang disebut palimpsest. Dalam beberapa kasus, lapisan teks lama menunjukkan kata atau frasa yang berbeda dari versi yang kita kenal sekarang. Perbedaan itu sering kali muncul di bagian-bagian yang berbicara tentang penghibur atau yang terpuji. Penelitian ini memperkuat kecurigaan lama bahwa istilah Parakletos, penghibur pada Injil Yohanes, awalnya adalah Periklitos yang terpuji. Dalam bahasa Yunani, Periklitos memiliki arti yang sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Jika ini benar, maka nubuat Isa tentang kedatangan seorang nabi setelahnya menjadi sangat jelas. Dan ini adalah titik yang tidak diinginkan oleh penguasa konsili Nicea untuk tetap bertahan memasuki akhir abad ke-20. Sejumlah sarjana independen di Barat mulai mempublikasikan kajian yang secara tidak langsung mendukung pandangan Islam. Tokoh seperti Bart D. Ehrman, meskipun bukan Muslim secara terbuka, menyatakan bahwa teks Perjanjian Baru telah mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan sejak abad-abad awal kekristenan. Ia juga menegaskan bahwa banyak ajaran Yesus dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas tidak konsisten dengan ajaran yang diklaim gereja setelah abad keempat. Lebih jauh lagi, penelitian lintas agama mulai menunjukkan
bahwa komunitas Kristen kuno, seperti Ebionit dan Nasarin, memang menolak Trinitas dan mengakui Isa sebagai nabi manusia. Jejak komunitas ini nyaris lenyap setelah abad keempat, namun catatan sejarah Islam justru melestarikan gambaran mereka secara utuh dalam karya-karya ulama klasik seperti Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah. Komunitas ini disebut secara eksplisit sebagai pengikut setia ajaran asli Isa, yang kemudian tersingkir oleh kekuatan politik gereja Romawi pada abad ke-21. Bukti semakin sulit dibantah. Digitalisasi manuskrip kuno memungkinkan siapa saja untuk membandingkan teks Injil dari berbagai periode. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa doktrin Trinitas tidak secara eksplisit diajarkan oleh Isa, melainkan merupakan hasil perkembangan teologi pasca konsili Nicea. Penemuan-penemuan ini tidak hanya disimpan di perpustakaan universitas atau museum, tetapi juga mulai diakses publik melalui internet. Generasi baru, peneliti independen, termasuk Muslim, dapat langsung memeriksa perbedaan kata, frasa, dan struktur kalimat antara Injil sebelum dan sesudah abad keempat. Dari sini, semakin jelas bahwa nubuat tentang seorang nabi bernama Ahmad memang pernah ada, tetapi secara sistematis dihapus atau diubah. Bagi umat Islam, ini bukanlah hal baru. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 sudah mencatat pernyataan Nabi Isa, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Yang mencengangkan adalah semakin maju teknologi dan penelitian, semakin dekat para peneliti modern pada kebenaran yang sudah dipegang oleh umat Islam selama lebih dari 14 abad. Namun, ada satu bab terakhir yang belum kita sentuh, bab di mana doktrin Trinitas yang dibangun di Nicea mulai kehilangan otoritasnya di mata sebagian besar umat Kristen modern, dan bagaimana kebangkitan kesadaran ini membuka peluang dialog besar antara Islam dan dunia Barat. Memasuki abad ke-21, dunia informasi berubah total. Apa yang dulu hanya bisa diakses melalui perpustakaan, terbatas kini tersebar luas di internet. Manuskrip kuno riset, arkeologi, DB, hingga terjemahan lintas bahasa dapat diakses oleh siapapun dengan satu klik. Bagi doktrin Trinitas, ini adalah badai yang tidak bisa dihindari. Generasi muda di Barat mulai mempertanyakan akar ajaran yang mereka warisi. Survei-survei di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan penurunan tajam jumlah orang yang memegang teguh keyakinan Trinitas. Sebagian beralih ke konsep monoteisme murni, sebagian bahkan memilih keluar dari agama formal. Di tengah perubahan ini, Islam justru menjadi subjek minat baru, bukan hanya sebagai agama imigran, tetapi sebagai alternatif teologis yang lebih sederhana dan konsisten secara rasional. Para teolog Kristen progresif di dalam gereja mulai mengakui bahwa Trinitas adalah konsep yang berkembang secara historis, bukan ajaran eksplisit Yesus. Beberapa di antaranya berani menyebut bahwa Konsili Nicea memang memiliki agenda politik, dan keputusan-keputusannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Kaisar Konstantinus. Pengakuan seperti ini sebelumnya tabu, bahkan bisa berakibat pemecatan dari jabatan. Kini, meski masih kontroversial, pernyataan semacam itu muncul di jurnal akademik, seminar universitas, dan buku-buku yang laris di pasar umum. Reaksi kalangan konservatif tentu keras. Vatikan dan gereja-gereja besar tetap mempertahankan narasi resmi, menegaskan bahwa Trinitas adalah misteri iman yang harus diterima tanpa mempertanyakan logika sejarahnya. Namun, tekanan informasi membuat tembok ini perlahan retak. Di berbagai platform video, diskusi publik tentang sejarah Konsili Nicea, perubahan teks Injil, dan nubuat Ahmad menjadi viral, diikuti jutaan penonton lintas agama. Fenomena ini memunculkan gelombang baru para mu'alaf dari latar belakang Kristen. Banyak di antara mereka mengaku bahwa penemuan sejarah dan bukti filologis menjadi pintu awal mereka mempelajari Islam.
Bagi mereka, membaca Al-Quran terasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dari Injil mereka. Ayat-ayat berbicara tentang Isa, Maryam, dan para nabi sebelumnya terasa familiar, namun jauh lebih lurus, tanpa lapisan doktrin pasca Naisi. Ironisnya, sebagian bukti yang membongkar kelemahan narasi Trinitas justru datang dari kalangan akademisi Kristen sendiri. Teknologi textual criticism, kritik teks yang mereka kembangkan untuk memperkuat keaslian Injil, malah memperlihatkan jejak penghapusan, penambahan, dan penyuntingan yang terlalu jelas untuk diabaikan. Setiap kali publikasi ilmiah baru keluar, ruang debat semakin terbuka, dan di titik inilah sejarah Islam yang dulu dianggap versi tandingan, mulai dipandang sebagai alternatif, rekonstruksi sejarah yang logis. Di sisi lain, dunia Islam pun menghadapi tantangan. Fakta bahwa banyak orang Kristen mulai membuka diri, bukan berarti dakwah bisa dilakukan tanpa strategi. Sebagian dari mereka datang dengan luka sejarah terhadap lembaga agama, sehingga pendekatan yang dilakukan harus berlandaskan penjelasan ilmiah dan sikap yang menghargai pencarian kebenaran. Kini, bab yang dibuka oleh Konsili Naisya 1700 tahun lalu mulai ditutup, bukan oleh keputusan politik, melainkan oleh fakta yang terus bermunculan. Bukan pedang Kaisar Konstantinus yang mengubah jalan cerita, tetapi perangkat digital, penelitian lintas disiplin, dan keterbukaan informasi yang membongkar lapis demi lapis manipulasi sejarah. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Jika dunia Kristen akhirnya mengakui bahwa Trinitas adalah konstruksi politik, akankah mereka siap menerima Isa sebagaimana yang diajarkan oleh Islam sebagai Nabi dan Rasul Allah, bukan Tuhan? Pertanyaan tentang Trinitas kini bukan lagi urusan para teolog di ruang tertutup. Ia sudah menjadi perbincangan publik di ruang makan keluarga, forum daring, bahkan di ruang kelas. Di berbagai belahan dunia, terutama Eropa Utara dan Barat, muncul tren yang disebut post-Christian society. Masyarakatnya tetap mengenal Yesus, tetapi tidak lagi memeluk doktrin resmi gereja. Mereka mulai memahami Yesus sebagai guru moral, nabi, atau bahkan aktivis spiritual, bukan bagian dari entitas Trinitas. Disinilah letak keguncangan besar, karena untuk pertama kalinya sejak Konsili Naisya, posisi Yesus sebagai Tuhan dalam doktrin Kristen resmi benar-benar dipertanyakan secara terbuka di ruang publik tanpa rasa takut. Teknologi machine learning dan AI linguistics yang awalnya dikembangkan untuk penerjemahan, kini dipakai oleh para peneliti teks kuno. Mereka bisa memindai ribuan manuskrip Injil dalam waktu singkat, membandingkan varian bacaan, dan mendeteksi pola pengeditan yang seragam. Dari sini, muncul temuan-temuan yang sulit dibantah. Beberapa bagian yang menguatkan Trinitas ternyata hanya muncul pada manuskrip setelah abad keempat. Frasa-frasa kunci dalam bahasa Yunani Koine, seperti Hotheos, Allah, dan Huios Tuseu anak Allah, terkadang tidak ada di manuskrip lebih awal. Perubahan redaksional seringkali terjadi pada ayat-ayat yang berbicara tentang peran Isa, seakan ingin mengangkat statusnya dari nabi menjadi bagian dari Tuhan. Ketika data ini dipublikasikan, reaksi kalangan konservatif adalah menuduh peneliti sebagai pengacau iman. Tetapi mereka kesulitan menyangkal bukti digital yang bisa diverifikasi siapapun di dunia Muslim. Kabar ini diterima sebagai konfirmasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Para dai, penulis, dan pembuat konten mulai menyusun materi yang membandingkan naskah kuno dengan ayat Al-Quran. Surat Asy-Syaff ayat 6, Surat Al-Maidah ayat 72-73, dan Surat Maryam ayat 30-36. Dengan gaya investigatif, mereka menunjukkan bahwa klaim Islam bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga selaras dengan temuan sejarah. Fenomena ini juga mulai mengubah pola dialog antar agama. Jika dulu perdebatan cenderung emosional, kini banyak yang mengandalkan data dan catatan sejarah. Diskusi publik sering menampilkan sarjana Kristen progresif yang mengakui masalah dalam teks Injil, berdampingan dengan akademisi Muslim yang menjelaskan pandangan Islam tanpa konfrontasi. Namun, di balik semua itu,
Ada kegelisahan mendalam di tubuh gereja. Jika doktrin Trinitas runtuh, pondasi seluruh struktur gereja barat ikut terguncang. Liturgi, sakramen, bahkan simbol salib yang selama ini diidentikan dengan pengorbanan anak Tuhan akan kehilangan makna teologisnya. Beberapa pemimpin gereja sudah mulai menyiapkan narasi transisi dengan menekankan bahwa yang terpenting adalah pesan cinta Yesus dan bukan perdebatan metafisika. Ini adalah strategi penyelamatan agar lembaga tetap relevan di tengah perubahan. Tapi sejarah mengajarkan, begitu dasar keyakinan goyah, akan sulit bagi sebuah institusi untuk mempertahankan pengaruhnya dalam pandangan Islam. Semua ini bukan sekadar krisis internal Kristen, melainkan tanda kebenaran janji Allah bahwa Dia akan menjaga petunjuknya tetap ada di muka bumi. Apa yang dihapus di meja-meja konsili Nice kini kembali muncul di layar komputer para peneliti. Apa yang ditutup rapat dalam lemari arsip Vatikan kini bisa diakses publik dalam bentuk digital. Jika konsili Nice adalah awal dari penutupan kebenaran, maka era digital adalah awal dari pembukaannya kembali. Bayangkan kembali tahun 325 Masehi. Di istana megah Kaisar Konstantinus, para uskup duduk di kursi tinggi, berdebat keras. Di luar gedung, rakyat jelata tak tahu bahwa nasib keyakinan mereka akan diputuskan oleh segelintir orang. Pena di tangan sekretaris konsili itu menulis keputusan yang akan mengubah jalannya sejarah, mengangkat Isa sebagai bagian dari Tuhan, menghapus nubuat tentang Ahmad, dan mengutuk mereka yang menolak. 17 abad kemudian, keputusan itu mulai terurai, bukan karena perang, bukan karena kudeta, tetapi karena data, teknologi, dan keberanian untuk mempertanyakan sejarah. Semuanya kembali pada satu fakta yang tak pernah berubah. Yesus atau Isa putra Maryam tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ia hanya berkata, seperti yang tercatat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-30, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Dulu, kebenaran itu terkubur di balik tembok gereja dan kekuasaan politik Romawi. Kini, ia keluar melalui dokumen digital, penelitian akademik, dan suara-suara yang berani bicara. Ironisnya, yang membuka kunci rahasia itu bukan hanya umat Islam, tetapi juga sebagian umat Kristen yang ingin mencari ajaran Yesus yang asli, tanpa lapisan keputusan politik. Nisea, sejarah bergerak seperti roda raksasa. Konsili Nisea adalah satu titik putaran, dan era kita sekarang adalah titik lainnya. Bedanya, kali ini setiap orang bisa melihat sendiri bukti yang dulu disembunyikan. Dan di titik ini, dunia Islam menghadapi peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk menunjukkan bahwa pesan tauhid bukan sekadar ajaran agama tertentu, tetapi kebenaran universal yang pernah dibawa semua nabi, termasuk Isa. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Trinitas benar, tetapi apakah kita siap menerima konsekuensi ketika kebenaran itu terungkap. Bagi sebagian orang, itu berarti meninggalkan warisan doktrin yang dipegang keluarganya selama berabad-abad. Bagi yang lain, itu berarti menemukan rumah spiritual baru dalam Islam, agama yang memuliakan Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Sejarah gelap konsili Nice akhirnya terbongkar, bukan oleh pedang, tetapi oleh pena dan piksel. Dan kisah ini belum berakhir, karena setiap kali lembar baru manuskrip kuno dibaca ulang, setiap kali temuan arkeologi dipublikasikan, dan setiap kali satu orang lagi menemukan kebenaran, Bob berikutnya sedang ditulis di hadapan kita semua. Sejarah telah mencatat, konsili Nisea bukan sekadar pertemuan para uskup, tetapi titik di mana kebenaran diganti keputusan politik. Selama berabad-abad, dunia menerima Trinitas sebagai dogma, tanpa tahu bahwa ia lahir dari meja perundingan kekuasaan, bukan dari lisan Isa putra Maryam. Namun, roda waktu berputar, lembar demi lembar manuskrip kuno dibuka kembali. Setiap kat yang dihapus mulai terbaca, setiap kebohongan mulai kehilangan pijakan, dan pesan Isa yang murni pesan tauhid kembali terdengar. Menembus jarak 17 abad penyelewengan,
bagi umat Islam. Ini adalah konfirmasi atas apa yang telah disampaikan Al-Quran sejak 14 abad lalu. Isa adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan bagi dunia. Ini adalah undangan untuk melihat sejarah tanpa selubung, untuk mendengar suara asli sang nabi tanpa teriakan politik di sekitarnya. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi ia tidak bisa dimusnahkan. Dan kini ia kembali, datang dengan bukti, datang dengan sejarah, datang untuk mengguncang keyakinan yang dulu dianggap tak tergoyahkan. Konsili Nisia telah lama berakhir, namun bayang-bayangnya masih membentang di hati jutaan orang. Pertanyaannya adalah, pilihan kita. Akankah kita terus hidup di bawah bayang-bayang itu, atau melangkah ke cahaya kebenaran yang sejak awal sudah ada di hadapan kita? Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana satu keputusan di sebuah ruangan tertutup dapat mengubah keyakinan miliaran manusia selama berabad-abad. Konsili Nisia adalah bukti bahwa kekuasaan bisa membentuk ajaran, dan bahwa kebenaran bisa terkubur di bawah tumpukan politik dan ambisi. Namun, Allah menjaga petunjuknya. Ayat-ayat Al-Quran berdiri tegak, tidak berubah, menjadi saksi atas peristiwa yang terjadi jauh sebelum kita dilahirkan. Isa putra Maryam tetaplah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan pesan tauhid yang dibawanya kini kembali terdengar di dunia yang haus akan kebenaran. Kini pilihan ada di tangan setiap jiwa, bertahan dalam bayang-bayang keputusan manusia, atau melangkah ke cahaya wahyu yang datang dari Tuhan semesta alam. Sejarah telah membuka lembar-lembar yang selama ini tersembunyi. Tugas kita adalah membaca, memahami, dan menimbangnya dengan hati yang jujur. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menemukan dan memegang teguh kebenaran hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.